Hai, saya Irwan Effendi dari Bioenergy Solution Center. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan ilmiah tentang tiga istilah yang selalu membuat orang Indonesia alergi. Ya, pertama, santet, guna-guna, dan pelet. Oke, sebelum kita masuk ke masing-masing bagian, eh, yang penting itu adalah untuk mengerti dulu ya, bagaimana tubuh manusia bekerja. Oke, untuk orang-orang yang menganggap bahwa tubuh manusia itu adalah semacam suatu keajaiban, jadi yang memang sudah terjadi begitu saja, hal ini memang akan dianggap sesuatu yang gaib dan aneh gitu. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang sangat berpikir secara eh, medis ya, secara kedokteran sekarang, itu akan terlalu berpikir bahwa tubuh manusia itu adalah seluruhnya itu barang ya, barang yang ya kalau ada masalah ya harus dipotong, harus dijahit, terus diganti, terus macamnya. Untuk cara berpikir gitu pasti kan mengatakan bahwa hal-hal semacam santet itu tidak ada gitu. Tapi dari sudut pandang bioenergi dan menurut saya cara berpikir yang benar itu kita harus melihat bahwa tubuh manusia ini sebenarnya adalah teknologi. Ya, teknologi yang sedemikian canggih sehingga sampai sekarang kita masih belum mampu untuk membuat sendiri gitu. Jadi belum bisa kita buat pabrik yang produksinya keluarnya tubuh manusia. Memang ada usaha-usaha untuk mengembangkan organ pengganti, tapi itu kan dengan cara mengambil stem cell, dan stem cell itu dikembangkan protein, artinya kita mengambil dari tubuh manusia untuk dikembangkan lagi jadi tubuh manusia. Itu berbeda, tidak sama seperti pabrik, tidak seperti kalau produksi baju, produksi patung misalnya gitu ya. Oke. Kemudian sebagai teknologi ya, jadi masing-masing sel ini adalah teknologi yang berdiri sendiri tapi bekerja sama dengan yang lainnya gitu. Jadi eh, sel kita ini dikendalikan oleh suatu program keseluruhan yang mana pusat pengendaliannya berada di otak dan di sumsum tulang belakang. Oke, jadi sekarang kita anggap, pikirkan aja ya bahwa ini adalah komputer ya, atau kumpulan dari banyak komputer tubuh ini. Sekarang apa yang terjadi kalau suatu kumpulan komputer dikirimkan ya, dikirimkan software yang berupa virus? Nah, sudah pasti pertama pertanyaannya, apakah kumpulan komputer ini eh, pengamanannya terbuka, jadi bisa dimasuki oleh program luar? Kalau jawabannya tidak, berarti ya program virus tadi yang dikirim tidak berhasil masuk. Kalau jawabannya terbuka, jadi program virus itu bisa masuk. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sistem yang ada di dalam kumpulan komputer ini rentan terhadap serangan virus tadi? Kalau jawabannya tidak, berarti virusnya masuk tetapi tidak berhasil menghasilkan kerusakan apapun. Akan tetapi ketika kumpulan komputer ini ya ternyata rentan, jadi terbuka dan rentan terhadap serangan virus, jadi begitu virusnya masuk terjadilah kekacauan. Nah, jadi itu apabila ada orang yang tidak bisa dimasuki katakanlah gangguan energi, ada orang yang bisa dimasuki gangguan energi tapi tubuhnya tidak terganggu dengan energi tersebut, dan ada orang yang bisa dimasuki dan tubuhnya terganggu dengan energi tersebut. Oke, jadi itu prinsip dasar seperti begitu. Kemudian kita membahas spesifik santet itu apa. Segala jenis tindakan yang menggunakan energi dan tanpa fisik secara langsung ya. Jadi kalau mukul kan bukan santet ya. Jadi kita menggunakan energi yang sifatnya menyerang dan tujuannya menimbulkan kerusakan secara langsung dan cepat, itu kategorinya santet ya. Jadi kalau misalnya kirim energi tujuannya membuat orang sakit perut, itu santet. Tujuannya untuk membuat orang sakit kepala, itu santet. Kemudian yang istilahnya guna-guna itu adalah energi yang dikirim dengan tujuan untuk membuat
kehidupan seseorang itu menjadi terganggu secara perlahan-lahan tetapi konsisten. Jadi misalnya untuk membuat orang susah tidur, nah, untuk membuat orang emosi terus-menerus, jadi pengen kesel, pengen marah, pengen nangis gitu. Nah, itu termasuk kategori guna-guna. Sedangkan yang disebut dengan pelet itu adalah energi yang dikirim untuk membuat seseorang itu berubah seleranya sehingga dia menjadi tertarik kepada orang lain yang tadinya sebenarnya dia tidak tertarik kepada orang tersebut. Jadi akan menimbulkan suatu reaksi di mana dia melihat orang tersebut menjadi menarik padahal aslinya tidak gitu. Jadi itu kategorinya pelet ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke cerita virus tadi ya, virus komputer tadi, kita bisa sederhanakan bahwa santet ini adalah jenis software virus ya, yang sifatnya adalah merusak secara cepat, sedangkan guna-guna itu adalah software virus yang sifatnya hanya membuat kekacauan-kekacauan tanpa melakukan kerusakan langsung, sedangkan pellet itu adalah software virus yang membuat preferensi, jadi seleksi kesukaan dari kumpulan komputer ini jadi berubah gitu, jadi seleranya berubah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau santet itu ada, guna-guna itu ada, pelet itu ada, lantas apakah memang ada orang yang kejadiannya seperti sering dibilang, oh ada paku di dalam badannya, oh ada kaca di dalam badannya gitu. Oke, secara teoritis gitu ya, karena badan kita ini merupakan kumpulan komputer, jadi teorinya bisa saja memang, jadi bisa saja untuk sel kita itu diinstruksikan untuk membuka lalu bisa dimasukkan objek ke dalamnya lalu menutup lagi, tapi ini kita bicara harus orang yang benar-benar paham caranya, dan walaupun secara teoritis itu memang bisa dilakukan, tapi secara pribadi saya belum pernah menemukan orang yang benar-benar mampu melakukan hal itu ya. Dan beberapa kasus yang dikatakan selama ini orang yang katanya disantetnya ada paku ada apa, belum pernah saya melihat dengan mata kepala sendiri yang benar-benar ada gitu. Jadi baru sebatas cerita-cerita dan katanya. Tetapi saya mengatakan bahwa secara teoritis itu mungkin ya. Oke, lalu kemudian tentu kita akan bicara apakah gangguan-gangguan berserupa energi ini bisa dihentikan? Ya, jawabannya bisa. Karena seperti kita ketahui secara alami bahkan ada orang-orang yang tidak bisa mempan. Seperti apa yang tidak mempan ini? Biasanya orang yang sifatnya memang keras kepala. Jadi dia secara pemikiran dia itu nggak bisa diatur-atur sehingga badan dia itu ikut otaknya. Jadi badan dia juga nggak mau diatur-atur oleh dari luar gitu, jadi dari luar. Jadi badan dia hanya mau ikut perintah otaknya. Kalau ada energi masuk dari luar itu ditolak begitu saja gitu. Itu yang jelas ketahuan satu. Jadi apabila kita bisa mensimulasikan atau membuat orang ini menjadi sama seperti orang yang sangat keras kepala, jadi tubuhnya hanya ikut perintah otaknya, otomatis dia akan menjadi tidak mempan di santet itu istilahnya gitu ya. Jadi ini juga sebabnya mengapa dikatakan bahwa orang yang tidak percaya terhadap keberadaan santet, guna-guna dan pelet itu agak lebih lebih kebal dikatakan ya, agak lebih susah kenanya, yaitu karena itu jadi otaknya menganggap itu adalah sesuatu yang tidak dikenal dan ditolak begitu saja. Dan kalau misalnya dia percaya banget dengan hal ini bahwa dia bisa kena, nah itu ketika ada sesuatu yang masuk otaknya menganggap ya itu memang sesuatu yang memang bisa melukain, jadi dia terganggu langsung gitu. Ya, jadi itu satu cara bagaimana kita bisa mensimulasikan bahwa orang ini menjadi seperti orang keras kepala, atau kita juga bisa membuat proteksi energi, jadi proteksi dalam bentuk bioenergi. Cuman kalau proteksi ini masalahnya adalah harus orang yang sendiri yang
proteksi atau orang yang lain memproteksi si jadi target korban ini harus melakukan terus-menerus karena biasanya orang yang mengirimkan santet atau guna-guna atau semacam itu akan cenderung untuk melakukan terus-menerus sampai tembus istilahnya gitu. Nah, eh, oke, jadi bagaimana kemudian kalau ternyata sudah tembus, apakah itu bisa diperbaikin? Ya jawabannya bisa, karena ya itu mayoritas yang kita bicarakan santet itu adalah itu serangan dalam bentuk energi, jadi bukan barang fisik ya. Seperti saya bilang tadi, teorinya bisa barang fisik, tapi yang selama ini saya lihat sendiri, yang saya tahu itu adalah energi ya. Jadi ketika energi itu dihentikan, otomatis gangguan berhenti. Nah, sekarang bagaimana caranya mengeluarkan energi yang ada di dalam yang sudah mengganggu? Yaitu biasanya disedot keluar dan biasanya setelah disedot keluar itu tubuh akan pelan-pelan membaik. Hanya problemnya di sini biasanya orang-orang yang terkena santet ini cenderung akan bertingkah panik ya. Jadi cenderung ya, pergi ke orang pinter lah apa segala macam kemudian dikasih aneh-aneh gitu yang akhirnya itu hanya akan membuat pertahanan tubuh dia menjadi lebih lemah sehingga dia menjadi lebih mudah kena gitu. Jadi ini masalahnya. Eh, Oke, kemudian seperti apa sih gejalanya orang-orang yang terkena santet atau guna-guna atau pelet gitu ya. Oke, kalau santet ini cara mengetahuinya relatif mudah. Biasanya orang ini merasakan sakit di bagian tubuh tertentu yang kalau diperiksakan ke lab itu tidak terlihat apa-apa dan satu lagi sakitnya itu misalnya contoh ya misalnya sakit di sini ya itu kalau dia sedang duduk misalnya menghadap utara ya itu dia akan terasa sakitnya dari belakang lalu kalau dia putar duduknya menghadap selatan dia akan terasa sakitnya seperti dari depan walaupun posisi sama jadi gitu kenapa seperti begitu karena yang namanya santet itu kan ada energi dari luar ya jadi ada vektornya istilahnya jadi misalnya energinya itu dikirim eh, dari selatan gitu ya. Nah, sedangkan orangnya duduk menghadap selatan misalnya. Jadi berarti energi itu datang dari depan dia. Itu akan menghantam misalnya yang di bidik itu tengkuk dia akan terasa energi tengkuk dia nyeri tapi tekanannya datangnya dari depan. Kemudian kalau dia putar badan duduk menghadap ke utara, maka otomatis energi itu kan datang dari selatan dan dia akan merasa tekanannya berubah datang dari selatan. Jadi itu adalah ciri-ciri khas bahwa seseorang kena santet. Jadi ya dia merasa sakit dan seiring dengan dia berubah posisi duduknya, itu arah datangnya tekanan yang menyakitkan itu juga berubah. Oke, berikutnya guna-guna. Apa ciri khasnya kalau orang yang terkena guna-guna? Nah, biasanya yang dinamakan guna-guna ini kan karena tujuannya adalah berlangsung secara terus-menerus dan mengganggu gitu. Ini akan biasanya ditaruh di dalam energinya itu ditaruh lewat pemancar. Jadi ada objek tertentu yang ditaruh dekat lokasi korban dan ini memancar terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya orang ini misalnya dia kalau di rumah dia pusing terus, padahal di rumah tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah udara, tidak ada masalah hawa panas dan semacamnya, tapi selalu pusing gitu. Jangan kalau dia misalnya keluar keluar rumah, apalagi keluar kota, terus jadi menjadi merasa jauh lebih nyaman, ini kemungkinan besar dia terkena guna-guna gitu ya. Jadi itu ciri khasnya. Bisa jadi dia di rumah tidak nyaman, di kantor tidak nyaman, tapi kalau misalnya dia pergi ke rumah temannya, dia nyaman-nyaman saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang pelet. Nah, ini orang sering kali sedikit-sedikit bilang pelet ya. Saya pernah menangani kasus di mana seorang laki-laki itu mengatakan bahwa istrinya dipelet oleh orang lain, tapi setelah selidikin itu ternyata si laki-laki ini kurang perhatian terhadap suaminya, sedangkan yang dikatakan melet ini adalah ya tipe playboy yang pinter ngerayu dan kasih perhatian gitu ya otomatis itu bukan pelet ya itu langsung saja tuh kena dirayu gitu. Nah, bagaimana bisa tahu orang ini kena pelet atau enggak? Pertama eliminasi dulu
ya. Jadi ketika ada seorang tertarik dengan orang lain ya yang kelihatannya aneh, eliminasi dulu semua yang masuk di akal. Jadi masalah faktor ekonomi, faktor perhatian, faktor seksual itu semua eliminasi dulu. Kalau semuanya sudah tidak ada, ya tidak ketemu penjelasan yang logisnya, baru kita bisa kemudian beralih kepada kemungkinan kena pelet, kemungkinan baru ya. Dan satu hal lagi adalah eh, bagaimana membedakan. Jadi bisa jadi aja ada penyebab lain yang kita tidak ketahui mengapa misalnya si korban ini suka kepada orang yang kita anggap membelat dia ya. Tapi satu hal lagi yang bisa membedakannya antara orang yang kena pelet dan tidak kena pelet adalah bahwa orang yang kena pelet ini tidak pernah ya selagi dia eh, tidur gitu ya, benar-benar bisa untuk lupa dengan orang yang membelat dia. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, selagi si korban ini tidur misalnya, saat entah setengah sadar nggak sadar, kita panggil, kita tanya, kamu suka sama siapa, dia akan otomatis menyebut nama orang yang memeletnya. Sedangkan kalau orang normal, ya orang normal kalau eh, walaupun dia berapa sukanya sama sama seseorang, kalau lagi tidur itu dipanggil begitu tanya suka, dia akan ngeblank maksudnya apa gitu ya. Jadi di situ dia perbedaannya. Oke.